Hai guys, kembali lagi dengan kita di EXO Yes Worship Night. Ya, kita hari ini akan mengadakan acoustic worship dan talk show. Karena sebelum itu kita mau memuji dulu nama Tuhan. Kita mau sama-sama untuk menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Mungkin banyak sekali yang harus kita hadapi hari ini. Banyak sekali yang harus kita lalui sampai pada hari ini. Tapi kita tetap punya satu pegangan, yaitu Tuhan di dalam hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, Yesus. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, katakan dengan iman, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Kau hadir dalam hidup kami. Kau berkuasa, Kau
hadirat-Mu nyata atas setiap kami, dan kami bersyukur akan kasih-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami bahwa kami bisa tenang di dalam hadirat-Mu. Kami boleh ya Tuhan untuk tenang di dalam perlindungan tangan-Mu. Dan Tuhan, seberapapun kami rindukan persekutuan secara fisik dengan teman-teman kami percaya Engkau hadir di dalam setiap rumah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mau menaikkan pujian lebih lagi buat Engkau. Dalam nama Yesus kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kurasa bahagia. Siapa yang bahagia di sini? Ya, mari kita yang bahagia sama-sama angkat tangan kita dan kita nyanyikan buat Tuhan. Katakan hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Dan Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita ulangi sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kalau ada saudaramu di sebelahnya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Katakan sekali lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan dengan iman, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ya teman-teman, kalau mungkin kamu ada saudara di sebelahnya, boleh salami dia, peluk dia, katakan kau saudaraku. Nah, karena kita lagi di PSBB sekarang ya, jadi mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik satu sama lain di gereja. Karena itu aku rindu kita sama-sama lakukan sesuatu, berikan virtual hug. Ya gak tahu lagi gimana caranya, mungkin lewat line, lewat WA, tapi nyatakan kasih buat teman-temanmu. Oke. Waktu aku mempersiapkan ini, aku berasa Tuhan selalu mengatakan kepadaku, kamu tidak perlu khawatir. Walaupun kondisi kita seperti ini, dan kemudian mungkin kita berasa nyaman di sana dan di sini, berasa tidak nyaman di sana dan di sini, tapi Tuhan terus berfirman, Tuhan terus berkata kepadaku, jangan khawatir. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku lihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku lihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Cari dulu kerajaanmu Tuhan, dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Katakan, aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang.
Cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Oh, 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 kepadaku. Amin. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam setiap kekhawatiran kami, di dalam setiap ketakutan kami, Tuhan, Engkau ada. Dan Tuhan, pada saat ini kami semakin rindu lebih lagi mendekat kepadamu. Ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, tidak mungkin kami bisa melewati hari-hari ini. Dan kami mau menikmati kemuliaan-Mu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
nikmati keindahan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kediaman-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, take us to your secret place. Lebih lagi Tuhan, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kasih-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan sekali lagi dengan iman. Ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami saat ini. Dan Tuhan, saat talk show nanti kami rindu hadirat-Mu lebih lagi melingkupi setiap kami Tuhan. Rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pujian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati-Mu Tuhan berkenan atasnya. Dalam nama Yesus, kita yang sudah memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke guys, stay tune, setelah ini nanti akan ada talk show. Jadi jangan kemana-mana, tetap di layar kamu. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama dengan kita di Exoyes Acoustic Night. Dan kali ini tema kita adalah My Church is My Home. Aku mengundang satu sosok yang dia sungguh mengalami transformasi di dalam gereja. Dan dia merasa gereja ini seperti rumahku sendiri. Dan gak asing lagi yang kita sering lihat di setiap malam akustik kita. Ada Toto, pemain bass kita. Boleh kenalin dulu Toto, mungkin ada teman-teman yang gak kenal lu. Halo guys, nama saya Andrianto. Biasa saya di sini dipanggil Toto. Terus nama saya agak mirip-mirip dengan Bapak Gembala kita, namanya Ko Arianto. Ya, jadi begitu ceritanya. Mungkin bakal, ya nggak tahu, nggak usah dibahas. Ya udah. Dan selanjutnya gitu, Ya. Tema kita kan adalah gerejaku adalah keluargaku gitu. Ya. Nah, ada sedikit games untuk mengetahui apakah lu benar-benar mengenal rumah lu. Apakah lu benar-benar mengenal keluarga lu. Okay. Jadi gue bakal nanya ke lu Ya. 10 pertanyaan. Nah ini pertanyaannya kita nggak kasih tahu dulu ke Toto. Biar kita bisa mengetahui berapa yang benar dan berapa nilai kita. Okay. Dan mungkin boleh cek juga ya di rumah. Jangan-jangan teman-teman di rumah tahu nggak nih info atau mungkin tentang gereja kita. Ya. Jadi udah siap Tok? Belum. Siap. Oke. Siap gak ayo. siap tetap harus jalan. Oke. Yang pertama, Ya. pertanyaan pertama. Tahu gak sih kalian hari ulang tahun gereja kita Exodus itu kapan? Kalau nggak salah 19 Mei bukan? 19 Mei, benar Ya. sekali. Dan gue juga baru tahu hari ini sebenarnya. Tanggal 19 Mei, coba tahun berapa? Ntar tahun berapa? Oke, itu next question. Gak apa-apa, Oke, 19 Mei udah benar ya. Ya. Pertanyaan kedua, nama Instagram Exodus. Kita punya 2 Instagram, gue Ya. bocorin dulu. Ada Instagram anak muda dan ada Instagram umum kita.
Dan lu masih sebutin dua-duanya. Oke. Kalau yang anak muda, Exoyes. Yang anak muda salah tok by the way. Jadi gue meragukan yang nama yang umum lu juga. Oh. Oke, gue kasih bukan. Coba ada clue gak? Gue kasih kesempatan lagi yang anak muda, beda dikit. Beda dikit? Iya. Oke. Bentar, Exodus Yes. Iya benar, Exodus _yes Instagram anak muda kita dan Instagram umum kita. Instagram umum kita Exodus dot apa ya? .church. Oke lah, dapat setengah ya teman-teman, lumayan. Pertanyaan ketiga. Ya. Exodus mempunyai berapa kebaktian dan namakan setiap kebaktian tersebut? Punya berapa kebaktian? Ya udah gak usah namakan deh, langsung aja kebaktian apa aja. Ada kebaktian Mandarin, terus ada kebaktian Exoyes ya buat anak muda. Terus ada kebaktian umum yang biasa di setiap hari Minggu. Terus masa nilainya mau saya kasih 3/4? Yang satu lagi terakhir, selain anak muda ada, Mandarin ada, umum ada. Jangan melupakan dede-dede kita yang kecil. Oh iya, itu Sunday School. Iya, Sunday School kita 5 Stone. Oke, benar lah ya teman-teman, dia baru salah satu. Pertanyaan selanjutnya, apakah gereja kita mempunyai yayasan? Dan jika mempunyai, apa nama yayasan gereja kita? Ya, gereja kita punya yayasan. Ada 2, satu namanya Homey. Iya, yayasannya cuma satu toh. Oke, udah langsung disalin aja. Kita punya dibanding informasi di rumah pada salah. Yayasan kita adalah Yayasan Exodus Ailing. Dan kita punya rumah penampungan ada 2. Gue kasih kesempatan, rumah penampungannya namanya apa toh? Penampungannya namanya satu Homey. Iya, House of Miracle. House of Miracle. Lokasinya di mana tuh toh? Waduh. Di Jakarta. Iya, Jakarta. Maksud aku Jakarta, cuma aku gak tahu alamat persisnya. Satu lagi namanya? Satu lagi. Apa ya? Oke, gue kasih tahu. Aku kasih tahu setengah aja deh. Nama satu lagi, lokasi rumah asuh kita yang membantu anak-anak asuh adalah di Sulawesi, Air Madidi, namanya Sola Fide. Gak apa-apa, diampunin. Aduh, udah salah banyak kayaknya. Dan selanjutnya ini gampang banget kalau gak bisa keterlaluan. Nama Bapak dan Ibu Gembala kita siapa? Ya, nama Bapak Gembala kita adalah Ko Arianto. Iya. Ya, dan nama Bu Gembala kita adalah Cianita. Ya, oke. Nah, konon ceritanya, konon katanya di Exodus kita ternyata punya 2 misionaris. Tahu nggak siapa namanya? 2 misionaris? Iya. Oke, Ko Arianto. Bentar, kayaknya lu nggak tahu arti misionaris deh. Tahu nggak arti misionaris? Ya udah, anggap aja salah ya. Kita ada 2 misionaris, yaitu adalah Ko John dan Ci Angel yang melayani bersama-sama dengan kita dari Taiwan. Mereka sampai ke Jakarta untuk melayani bersama-sama dengan kita. Aduh Toto, ini skornya berapa ya? Agak sedih. Kayaknya pertanyaan udah cukup gampang. Oke, kita udah berapa kali sih pindah gedung, Tok? Pindah gedung ya? Bentar ya. Pertama di ruko kan. Kedua, ketiga. Oke, ini yang keempat bukan? Ketiga. Bentar ya. Yang ketiga kan, benar kan ketiga kan ya Ci, aku juga jadi takut salah. Ketiga ya? Iya ketiga. Ini ya udah enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir, semoga Toto bisa menjawabnya teman-teman. Umur Exodus tahun ini umur berapa? Ya umur Exodus tahun ini umur 7. Wow, akhirnya. Udah gak usah lihat, kita kasih nilai buat Toto 50 aja gak apa-apa. Masih banyak waktu untuk mengenal gereja Exodus lebih lagi. Karena mungkin Toto juga baru masuk, bukan baru lah, cuman mengenal Exodus cabang Bread of Life yang di Taiwan ya Toto ya. Baru di sini sekitar beberapa tahun gitu lah. Setengah tahun. Oh, setengah tahun, oke. Nah sebelumnya penasaran nih gimana sih Toto bisa kenal sama gereja kita Bread of Life yang di Jakarta ini toh, Exodus. Oke, jadi ceritanya itu kan aku sebelumnya itu sekolah di Taiwan gitu. Sekolah di Taiwan? Ya, sekolah di Taiwan itu sekitar 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu pas aku lulus SD aku langsung ke Taiwan sekolah dan
waktu itu aku beneran excited banget karena aku pertama kalinya bisa sekolah di luar negeri gitu. Padahal waktu itu lu masih kecil ya, biasa masih kecil malah takut tapi lu justru excited banget mau ke Taiwan, ke luar negeri. Iya karena mungkin karena aku juga belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi aku excited juga pengen lihat luar negeri itu kayak apa. Oke. Terus ya udah jadi aku pergi ke Taiwan sekolah dan ternyata pas nyampe sana aku tinggal di asrama di sekolah kan. Dan itu beneran apa ya, semuanya mesti belajar sendiri lagi gitu, dari rapiin kamar, cuci baju, terus ya mungkin apa ya, bangun pagi sendiri, ya kan biasa ada orang tua yang bangunin, tapi waktu itu juga mesti belajar sendiri. Belajar mandiri semuanya ya. Belajar mandiri semuanya. Dan aku habis itu juga yang bikin aku nggak betahnya di Taiwan itu gara-gara biasa kalau di Indo itu kita SD kan biasa sekolah dari pagi sampai siang, jam 12 sudah bisa pulang. Tapi pas aku nyampe di Taiwan, aku baru tahu gitu ternyata sekolahnya itu dari jam 7.30 pagi sampai jam 8 malam. Wow. Iya itu beneran. Aku ngerasa gila ini sekolah gila apa dari pagi sampai malam belajar terus gitu, capek banget gitu. Dan dari yang excited malah jadi nggak betah. Iya dari yang excited jadi nggak betah. Dan beneran aku ngerasa mental aku rada nggak kuat di situ karena aku pertama kan sebelumnya juga nggak pernah belajar Mandarin gitu. Jadi pas nyampe sana beneran semuanya belajar dari nol dan beneran susah banget bagi aku. Dan hampir setiap minggu gitu nangis gitu ya, nangis. Pengen pulang, homesick, kangen ya, keluarga. Sempat bilang ke mama, kayaknya nggak kuat pengen pulang gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tetap pertahanin gitu ya. Dan sampai sekitar lewat berapa bulan ada satu koko gitu namanya Ko Iwan. Ya, Ko Iwan, dia masih di Taiwan juga. Masih di Taiwan, Koko ya. Iwan. Ko Iwan. Dan dia ngajak aku untuk pergi ikut acara Natalan gitu. Terus dia bilang terus ternyata aku baru tahu gitu. Ternyata di Taiwan itu ada komunitas Indonesia gitu. Ada gereja Indonesia namanya Poki BOLC. Sekarang sih namanya IM BOLC. Ya. Jadi sebenarnya gereja pusatnya Bread of Life Christian Church. Dan dia ada persekutuan untuk orang-orang Indonesia. Jadi kamu diundang untuk datang ke acara Natal itu. Iya betul. Terus abis itu setelah datang ke acara Natal mereka, akhirnya kamu bergabung dengan komunitas itu? Iya, bergabung dengan komunitas itu. Jadi aku mulai dari masuk cell group mereka gitu ya. Masuk cell group mereka dan aku di situ kenal satu koko namanya Komelton gitu. Dan aku ngerasa koko ini baik banget gitu, care banget sama aku gitu. Karena aku kan baru datang Taiwan, aku pelajaran beneran gak bisa sama sekali gitu. Tapi Komelton ini beneran baik, itu dia ngajarin aku gitu, ngajarin Mandarin. Dan aku ngerasa welcome banget gitu di grup komunitas ini gitu. Dan aku ngerasa kayak apa ya, kayak enjoy banget gitu di sini. Makanya aku stay di grup itu gitu. Dari yang gak betah banget sampai akhirnya karena lu menemukan satu komunitas Poki dulu namanya, sekarang AMBOLC, dan lu malah merasa ada orang-orang di sekelilingnya yang buat lu merasa betah untuk stay di Taiwan. Dan ini sih pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya, apa yang berarti gereja itu sungguh, makanya kenapa sampai lu bilang my church is my home, gereja gue adalah keluarga gue. Gue pengen nanya peran gereja apa sih, peran waktu itu, peran Poki di dalam pertumbuhan lu dari jasmani dan rohani. Karena lu lama banget ya di Taiwan, dari kecil dari 12 tahun ya, sampai lu balik udah umur 20-an hampir 10 tahun gitu. Jadi gue pengen nanya peran gereja apa di dalam pertumbuhan lu itu? Peran gereja ya. Menurut aku gereja itu sih tempat kita bisa bertumbuh secara rohani dan jasmani gitu. Jadi kalau secara jasmani mungkin aku mikir karena dulu aku orangnya itu beneran minder banget. Aku orangnya penakut juga. Minder dan penakut. Iya penakut. Minder dan penakut tapi excited buat datang ke Taiwan. Good, keren. Terus? Terus habis itu sampai ke cell group gitu ya. Sampai waktu itu banyak lagi foto rame-rame, foto bersama gitu lah. Iya. Aku sampai gak pernah ikut gitu. Kenapa? Karena aku beneran orangnya gak suka di foto gitu. Karena aku ngerasa, apa ya, dulu aku beneran pendek, gendut dan aku ngerasa jelek gitu. Iya, jadi aku pas di foto, pas mereka suruh foto aku tiap kali nggak mau ikutan foto gitu. Jadi lu kabur gitu ya, kalau di foto. Nah terus sampai ada satu apa ya yang paling lucu gitu, ada satu yang tadi Komelton, dia setiap kali kalau lagi foto dia setiap kali ngajak aku foto bareng kan. Tapi aku nggak mau, aku lari-larian. Terus jadi dia juga ngejar aku kayak lari-larian gitu, sampai Koar bilang kayak kita lagi main film Hollywood gitu. Bollywood kali, Bollywood, film India. Iya. Kayak lagi main film India, jadi Bollywood gitu, kejar-kejaran. Okay. Nah gitu.
Tapi sampai satu titik gitu ya, aku ngerasa Tuhan kayak memulihkan itu semua gitu. Aku pelan-pelan, mungkin gara-gara aku ngerasa enjoy juga di cell group itu kan. Aku juga udah mulai kenal sama banyak orang di dalam cell group itu. Dan aku ngerasa Tuhan kayak mulai memulihkan rasa minder aku, mulai memulihkan rasa takut untuk difoto gitu. Dan aku mulai pelan-pelan bisa foto bareng mereka gitu. Dari foto rame-rame bareng sampai sekarang foto sendiri pun aku juga berani gitu. Oh iya, progres gitu transformasi itu toh. Ya, jadi aku ngerasa aku lebih di-upgrade lagi gitu di dalam cell group ini. Aku ngerasa aku lebih di-upgrade lagi di dalam Tuhan sih. Ya, kayak gitu. Aku percaya sih ketika ada penerimaan dalam komunitas kita, menerima kita apa adanya. Akhirnya diri kita mulai juga bisa menerima diri kita dan menikmati diri kita gitu. Dan seperti dalam firman Tuhan yang waktu itu lu kasih ayat ke gue, lu bilang gini, iya Ci, ayat di mana tuh yang lu bilang kita diciptakan. Oh iya, karena waktu itu aku juga mikir gitu ya, ada satu ayat yang menguatkan aku juga. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan gitu. Dan jadi aku ngerasa ayat ini juga menjadi memulihkan aku juga. Karena aku tahu gitu setiap orang di mata Tuhan sama. Yes, amin. Jadi aku ngerasa, aku percaya gitu kalau aku juga diciptakan Tuhan itu ganteng. Setuju banget. Jadi semenjak itu aku ngerasa aku jadi mulai berani. Untuk foto. Iya. Dan aku merasa gini tuh, masa lalu ini gak cuma masa lalu doang. Karena banyak banget anak-anak muda tuh yang minder. Banyak banget anak-anak muda sebenarnya malu untuk difoto. Biarpun banyak juga yang narsis ya. Tapi satu hal yang aku berasa, oh iya benar banget gitu. Di dalam gereja justru teman-teman mengingatkan bahwa kita semua sama di matanya. Kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah gitu. Dan next aku pengen nanya sih, bukan hanya pemulihan jati diri ya. Aku merasa aku melihat kamu pun ada suatu karakter yang luar biasa untuk orang tua meninggalkan anaknya masih kecil keluar itu gak mudah loh. Tapi ada seorang Toto yang akhirnya sangat-sangat bertanggung jawab. Aku pengen tanya, di dalam gereja apakah ada satu sosok Koko Cici yang memainkan peranan penting di dalam karakter lu gitu. Jadi yang kayak ya yang mungkin ya siapa Koko Cici ya. Jadi aku menurut aku sih yang peran yang lumayan banyak sih, banyak Koko Cici. Jadi ada beberapa sosok Koko gitu yang menurut aku dalam peduli banget sama orang di sekitarnya gitu. Ada satu namanya Ko Iwan yang tadi aku cerita, Ko Iwan, Ko Misael dan Ko Billy gitu. Jadi mereka itu setiap Sabtu pagi, setiap Minggu pagi gitu sebelum cell group dan sebelum gereja mereka ketukin gitu setiap kamar. Ada yang mau ikut cell group, ada yang mau ikut gereja. Luar biasa. Ya, jadi di situ aku ngerasa kayak diberkati banget gitu lewat karakter mereka gitu. Karena mereka beneran gimana ya, beneran sungguh-sungguh gitu dalam pelayanan mereka, dalam Tuhan buat membawa orang-orang di sekitar dia gitu bisa mengenal Tuhan gitu. Dan dari mereka aku juga belajar gitu. Jadinya waktu aku beranjak naik SMA, aku juga belajar kayak mereka gitu. Aku juga ketukin setiap kamar gitu, aku ajakin anak-anak gitu, ayo ada yang mau ikut gak, ikut kita cell group, ikut kita gereja gitu. Dan di hari biasa pun aku juga mulai nge-care mereka. Belajar gitu. peduli Belajar peduli sama orang lain gitu. Good banget sih, karena banyak kadang-kadang kita semakin hari gitu, makin banyak orang memikirkan dirinya sendiri gitu. Thanks buat Ko Misael, Ko Billy, Ko Iwan untuk mengajarkan untuk belajar peduli. Selain itu tuh ada lagi? Selain itu ya, oke, kalau dalam pelayanan ya, aku ngerasa ada satu Koko namanya Koar gitu, Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Ko kita, dan Arianto. satu lagi namanya Ko Cacing gitu. Ko Cacing, Ya, Ko Cacing. nama aslinya dong toh, jangan Ko Cacing. Bentar, Henry. Jangan bilang kamu lupa namanya keterlaluan. Nanti Ko Cacing nonton, Ko Henry. Soalnya keseringan manggilnya Ko Cacing. Oke ya. Jadi aku ngeliat mereka itu selalu membawa suasana happy gitu ya. Suasana hangat. Ya, gitu suasana hangat di tengah anak-anak gitu. Oh, Dan okay. Aku melihat mereka juga selalu setia dalam pelayanan mereka gitu. Jadi mereka selalu on time. Kayak misalkan lagi mungkin dalam pelayanan musik atau pelayanan apapun, mereka selalu on time gitu. Dan lewat karakter mereka yang seperti ini gitu, aku jadi kayak pengen gitu belajar seperti mereka gitu, menanggapi setiap semua pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan
apa ya, makanya aku juga setiap kali juga belajar untuk on time gitu. Malahan aku juga setiap pelayanan aku berusaha untuk apa ya, datang lebih pagian. Karena aku ngerasa on time itu sangat penting gitu dalam pelayanan. Wow, ya. luar biasa. Ya, jadi kayak gitu sih. Ya. Aku percaya sih, ketika kita sangat bersyukur ya, ketika kita punya mentor-mentor, kakak-kakak rohani yang lebih tua dari kita, yang kita bisa belajar banyak banget, itu adalah hal-hal yang sangat disyukuri gitu. Jadi kayak gereja, keluargamu adalah tempat di mana lu bisa bertumbuh juga karena ada orang-orang di sekeliling lu yang support lu. Dan tadi kan lu bilang, lu anaknya asli dari Minderan banget. Tapi sekarang ini lu tim praise and worship. Dimana tim praise and worship itu lu harus manggung. Lu dilihat sama semua orang. Boleh gak cerita lu bisa masuk ke tim praise and worship. Bisa akhirnya cerita awalnya gitu. Cerita awalnya ya. Jadi waktu itu pas aku SMP 3 gitu. Waktu itu Koars sempet tanya aku gitu. Tok, kamu mau gak pelayanan main bass gitu? Di gereja ada bass lebih buat kamu latihan. Dan waktu itu aku sebenarnya beneran kurang suka bass. Gak suka bass sebenarnya awalnya aslinya. Itu aku ngerasa bass itu bosenin. Oh bosenin. Iya, cuman gak enak nolak Koar ya Toh ya? Gak juga sih. Tapi waktu itu aku ngerasa, tapi waktu itu aku juga berasa aku pengen coba belajar untuk menanggapi, meresponi gitu apa yang Koar juga udah tanyakan gitu ya. Jadi aku waktu itu juga akhirnya aku bilang ke Koar, ya udah aku mau coba gitu belajar latihan main bass. Dan mungkin emang aku sih sebenarnya dalam musik mungkin cupu banget gitu ya. Tapi aku beneran waktu itu berusaha untuk mengerti cara bermain bass dan cara latihannya ini itu. Dan beneran aku sangat mengucap syukur banget sama Tuhan karena aku beneran gak menolak waktu itu pas Koar lagi sedang menanyakan itu, aku gak menolak tapi aku malah meresponi. Dan dengan komitmennya aku latihan untuk menjalani itu semua gitu. Meskipun aku emang gak suka sama bass, aku bosan sama bass awalnya gitu ya. Tapi aku dengan komitmen aku terus komitmen kalau aku mau latihan bass. Dan kenyataannya itu ternyata pas aku telusuri setelah aku latihan bass, ternyata aku ngerasa bass itu sebenarnya keren banget menurut aku. Wow. Ya ternyata bass itu sebenarnya beneran enjoy banget gitu pas main bass. Dan aku sekarang malah lebih suka main bass daripada main gitar gitu. Ya jadi ya dulu sebelumnya aku malah lebih suka gitar karena aku ngerasa gitar itu keren gitu. Apalagi di mata cewek-cewek gitu ya. Ya di mata cewek-cewek. Ya cewek-cewek. Yang keren gitar ya. Ya jadi pasti kan ternyata lebih keren gitu main gitar, cowok main gitar gitu. Tapi waktu itu main bass aku ngerasa apaan gitu. Tapi aku beneran, aku mengucap syukur sama Tuhan, aku meresponi itu semua dan akhirnya aku sekarang beneran bisa sungguh-sungguh dalam pelayanan bass juga gitu. Ini sih dari seseorang yang merasa gak tertarik sama bass, tapi lu bisa meresponi itu, lu bisa menerima. Dan yang sangat-sangat harus kita puji adalah kekonsistenan lu, komitmen lu untuk itu. Karena kadang-kadang banyak banget kadang-kadangnya anak muda ketika pelayanan, gue semangat banget, excited banget. Tapi lama-lama bosen dan lain-lain kendor. Jadi tapi maksudnya kayak lu mana bilang, karena gue komitmen, gue harus tetap bisa untuk ini. Dan satu lagi sih yang aku pengen nanya, aku selalu kagum pas aku ke Taiwan, datang ke Taiwan, aku melihat anak-anak muda SMP, SMA, ketika mereka latihan praise and worship khususnya ya, mereka jam 7 pagi atau jam 6 pagi, aku gak tahu, udah pagi-pagi melayani dari pagi sampai sore. Begitu semangatnya. Bukan membandingkan, cuma kalau di Indonesia, dede aku contohnya bangunin ke gereja jam 10 aja susahnya minta ampun. Nah apa sih yang buat lu merasa nyaman, maksudnya bisa semangat pagi-pagi bangun untuk melayani Tuhan gitu? Iya, mungkin yang pertama-tama gitu, kenapa aku bisa ngerasa nyaman untuk melayani Tuhan, mungkin karena pertama-tama aku waktu itu dari kecil juga udah di BWLC gitu, dari lulus SD ya kan udah masuk ke BWLC dan sudah terbiasa sama lingkungan di sana gitu. Dan terus juga gara-gara Koko Cici yang begitu care banget sama aku gitu ya. Terus jadi baik dan membimbing aku untuk menjadi lebih baik gitu. Makanya aku bisa ngerasa nyaman di gereja itu. Dan abis itu meskipun waktu itu di gereja ya, kita kayak misalkan mendekati Natal, kita bakal latihan gitu dari pagi sampai sore. Tapi lu menikmati itu? Tapi aku menikmati itu semua gitu, karena aku ngerasa enjoy gitu, karena apa ya,
Karena waktu itu aku ngerasa aku nggak sendirian gitu. Kita sama-sama berjuang di dalam Tuhan, kita sama-sama berjuang gitu dengan teman-temanku di sekitar aku gitu. Kita sama-sama berjuang untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan. Dan itu sih yang buat aku jadinya aku ngerasa bukan buang waktu, pengorbanan, maksudnya pengorbanan dalam latihan itu aku ngerasa itu semua worth it sih buat Tuhan, itu semua layak buat Tuhan gitu. Iya, kayak gitu sih. Sekali lagi lingkungan ya, atau sekali lagi koko-koko cicil yang juga justru mendukung lu buat lu merasa nyaman. Jadi segala sesuatu capek hilang gitu. Dan next pengen pertanyaan selanjutnya berarti kalau konklusi kita tadi yang kita diskusikan gitu loh. Maksudnya gereja bukan hanya untuk pertumbuhan lu dari seorang Toto yang minder menjadi Toto yang percaya diri. Tetapi sekali lagi gereja juga jadi tempat di mana Toto mengasah kemampuan Toto. Dari skill dari orang gak bisa main gitar sampai akhirnya sekarang bisa manggung. Dari seseorang yang mungkin gak pede akhirnya bisa di depan umum performance. Dan karakter juga ya Toh, yang tadi aku lihat on time, belajar untuk lebih peka lagi koko-koko tersebut ngajarin Toto. Dan aku pengen nanya sih, hal apa, ada gak momen dimana lu merasa gereja ini benar-benar keluarga gue gitu. My church is my home. Oke, kalau cerita ini ya, menurut aku sih, jadi dulu pas aku waktu aku kuliah gitu. Waktu aku kuliah kan aku waktu itu udah pindah ke Thailand gitu. Jadi di Thailand itu aku udah nggak gereja di BWLC. Breath of Life. Ya, Breath of Life. Tapi waktu itu aku karena di sono nggak ada cabangnya. Iya, di Thailand nggak ada cabangnya. Ya pertama. Jadi waktu itu ya udah aku gereja di tempat lain. Tapi waktu itu aku beneran. Jadi waktu kuliah itu ada satu ketika aku kan kerja sambil kuliah. Terus ada satu ketika pokoknya intinya gitu aku dapat telepon dan kena tipu gitulah. Pokoknya kena penipuan sampai duit aku hilang semua gitu di dalam tabungan aku gitu. Dan waktu itu beneran aku ngerasa ngerasa down banget. Dan tapi yang lebih downnya lagi itu ketika lewat beberapa hari Cece telepon aku gitu. Katanya Dek Mama kena kanker waktu itu. Jadi Cece cerita kalau Mama kena kanker. Jadi kayaknya kita mesti balik gitu. Terus waktu itu Cece nanya aku, Dek kamu masih ada duit gak untuk beli tiket balik? Dan waktu itu beneran ngerasa, wah sorry banget Ceh. Aku kemarin ini baru kena penipuan gitu sampai uang aku hilang semua gitu. Dan waktu itu aku jadinya nggak ada duit lagi untuk beli tiket balik. Tapi waktu itu jadi puji Tuhannya gitu ada saudara yang pinjemin kita duit gitu untuk kita balik jenguk Mama. Ya. Jadi waktu itu aku pas balik Indo ngeliat Mama aku ngerasa aduh kenapa gitu Mama bisa kena kanker kayak gini gitu ya. Mama itu kena kanker pankreas. Jadi sebenarnya aku bingung gitu kenapa Tuhan kasih cobaan seperti ini gitu. Karena dulu waktu SMA papa aku juga kena kanker. Dia udah meninggal juga berarti. Ya dia udah meninggal. Jadi papa aku juga kena kanker. Dia itu kena kanker nasofaring gitu. Dan aku bingung gitu kenapa aku terus bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa gitu kenapa semua ini bisa kejadian gitu dalam hidup aku gitu. Kemarin ini baru kena tipu uang. Terus sekarang juga Mama juga kena kanker gitu. Itu masa-masa down banget di dalam hidup Toto. Itu masa down aku banget pas lagi kuliah gitu. Tapi pas aku lagi merenungkan dan aku ada baca satu firman gitu. Jadi firmannya itu ada di Ulangan 31 ayat 6 gitu. Ayatnya itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Jadi mereka di sini aku ngerasa mereka di sini adalah semua cobaan yang aku lagi lewatin gitu. Setiap permasalahan yang aku lagi lewatin kayak kena tipu uang lah, kayak Mama kena kanker, penyakit yang Mama hadapi. Terus di ayat 6b-nya itu sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Nah di sini aku ngerasa ya amin banget ya karena
ayat ini terus menguatkan aku gitu selama masa-masa down aku itu. Aku percaya gitu kalau Tuhan itu dia itu bakal terus berjalan menyertai aku gitu. Jadi aku ngerasa Tuhan itu bakal melakukan segala caranya kayak untuk menemani aku lewat orang-orang di sekitar aku juga gitu. Jadi selama waktu itu pas lagi di rumah sakit juga, waktu itu Koar ada datang menjenguk gitu ya. Koar, Hosea, dan aku ngerasa hangat banget gitu, warm banget gara-gara aku ngerasa waktu itu aku sama Koar juga kita udah lama gak ketemu juga sih. Oh jadi waktu itu Koar ceritanya udah pindah ke Jakarta? Iya ceritanya waktu itu Koar juga udah pindah ke Jakarta, dia udah bangun cabang di Jakarta, Bread of Life Exodus yang sekarang. Dan udah lama berarti gak ketemu Koar sekitar berapa tahun? Iya waktu itu kayak 3 tahunan lebih 3 tahunan? Iya waktu itu sekitar 3 tahunan lebih. Jadinya tapi waktu itu pas Koar dengar kabar ini gitu, Koar waktu itu masih datang gitu buat menjenguk mama aku. Dan kita tetap berdoa bersama-sama gitu bareng Hosea dan bareng kokonya juga, Kopalus gitu ya. Hosea teman ketika di Taiwan iya, ya? Hosea itu adalah teman aku, teman SMP aku pas di Taiwan. Di komunitas Poki Bread of Life. Iya jadinya aku ngerasa wah Tuhan beneran baik banget gitu. Tuhan masih sediain orang-orang seperti ini gitu. Kayak Koar, Hosea buat menemani aku gitu. Melewati masa-masa down aku seperti ini gitu. Dan singkat cerita gitu. Pas subuh-subuh tiba-tiba pas lagi nemenin mama. Mama tiba-tiba ngomong satu kata gitu bahwa aku sudah siap Tuhan. Aku udah siap. Nah pas dengar kata ini aku nanya mama, kenapa kamu ngomong kata kayak gini gitu. Dan gak nyangkanya itu pas lewat beberapa detik detak jantung mama langsung berhenti gitu. Dan aku waktu itu beneran aku ngerasa aduh kenapa Tuhan maksudnya ambil mama aku ya gitu. Tapi aku teringat gitu mama aku pas mama aku ngucapin kata itu bahwa aku udah siap Tuhan. Aku ngerasa kata itu mama aku lagi ngomong sama Tuhan gitu bahwa bahwa mamaku udah siap gitu bahwa dijemput Tuhan. Dan di situ aku percaya gitu kalau Tuhan mama udah kembali ke pelukan Bapa di surga. Amen. Gitu. Ya. Jadi di situ aku ngerasa aku nggak sedih lagi karena aku ngerasa kita kedepannya itu pasti bakal ketemu lagi sama mama. Pas kita kembali ke surga kita bakal ketemu lagi satu keluarga gitu. Dan aku waktu itu sama Cece juga jadinya kayak ngerasa lebih dikuatkan lagi gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Dan jadi terus juga beneran lewat ayat tadi juga gitu. Tuhan juga kan nemenin aku kayak lewat Koar gitu ya, lewat Cipe, Hosea, Ko Oscar itu koko yang ada di MBOLC juga. Padahal gitu. waktu itu Toto udah di Thailand ya, udah lama gak bergereja. Iya, tapi mereka terus kontak. Aku udah lama gak ketemu mereka juga, udah lama gak kontak sama mereka. Tapi waktu itu Ko Oscar sempat lagi di Indonesia. Dan Ko Oscar juga waktu itu udah ada datang gitu. Dan Ko Cacing juga masih ingat sama aku gitu. Aku ngerasa beneran, aku ngerasa itu BOLC itu beneran rumah kedua aku gitu. Karena aku ngerasa orang-orang di dalamnya itu beneran peduli banget sama aku. Dan beneran ngerasa nyaman banget aku di BOLC ini gitu. Di saat lu mungkin merasa down, padahal mungkin lu merasa gue udah waktu itu karena gereja udah pindah tempat, pindah gereja. Tapi ada mereka yang tetap datang support gitu. Karena aku percaya sih maksudnya gereja itu hanya sebuah tempat gitu. Tetapi hubungan saudara seiman, kokoh Cici di dalam Kristus akan terus terjalin gitu. Dan ini sih pengen tanya gitu ke Toto gitu. Maksudnya kayak akhirnya memutuskan untuk pulang Jakarta, rumah Toto kan jauh banget. Rumah Toto dari rumah Toto ke sini berapa jam Tok? Gak sampai berapa jam lah. Gak sampai berapa jam. Kalau biasa sih lagi kondisi macet itu bisa hampir 1 jam gitu. Iya lumayan ya. Paling cepet ya 50 menitan lah. 50 menitan. Iya. Dan lu datang ke sini persekutuan doa hari Kamis, hari Sabtu ada kebaktian anak muda, hari Minggu juga
datang lagi seminggu 3 kali Iya. gitu. Dan boleh cerita gak, maksudnya apa akhirnya yang kayak setelah ke Jakarta balik lagi gitu? Iya, iya. Karena semenjak kejadian itu gitu aku ngerasa itu apa ya, BLC itu kan beneran kayak, aku ngerasa kayak rumah kedua aku gitu. Jadi pas aku balik ke Indo, sebelum aku balik ke Indo ya, aku di Taiwan itu sebenarnya udah memutuskan waktu aku balik Indo aku kepengen balik lagi ke BOLC gitu. Kembali lagi ke BOLC dan bisa apa ya, sama-sama berjuang di BOLC, di Exodus ini gitu, sama-sama berjuang di Exodus ini. Dan aku juga punya kerinduan juga di Exodus ini hidup aku bisa semakin diubahkan lebih baik lagi gitu. Dan bisa juga semakin di-upgrade lagi di dalam Tuhan. Makanya aku rindu banget, aku waktu balik ke Indo makanya aku bilang ke Hosea, aku pengen apa ya, balik lagi ke Exodus gitu. Jarak bukan menjadi sebuah masalah. Iya, gak jadi masalah sih menurut aku. Sebenarnya waktu aku datang ke Exodus gitu, sebenarnya banyak keluarga juga nanya kenapa nggak itu kayak gereja tetangga gitu, maksudnya tinggal nyebrang doang udah nyampe gitu. Tapi kenapa aku pilihnya yang jauh banget gitu? Ongkos lagi atau ya? Terus buang waktu di perjalanan ini itu. Tapi aku ngerasa ini semua sih worth it sih menurut aku, karena aku beneran ngerasa nyaman banget. Aku ngerasa beneran Exodus itu tempat apa ya, karena aku sekarang juga di rumah sendirian gitu tinggalnya. Tapi aku setiap kali datang ke Exodus aku ngerasa aku bisa ketemu tuh teman sekeluarga aku, maksudnya teman sekeluarga dalam saudara dalam seiman gitu. Jadinya aku beneran ngerasa diberkati banget dan bisa datang ke Exodus juga. Amin. Happy banget sih ketika menemukan seseorang yang merasa bahwa gereja itu adalah rumah mereka. Orang-orangnya bukan hanya gerejanya, bahkan orang-orangnya adalah keluarga mereka sendiri gitu. Dan ada gak pesan buat anak-anak muda? Mungkin kadang-kadang anak-anak muda punya banyak persepsi tentang gereja. Tapi bagaimana supaya mereka bisa merasakan bahwa gereja itu seperti rumah mereka sendiri? Ya, jadi aku pengen ngomong sih mungkin gereja itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk ibadah saja. Iya. Tapi sebenarnya gereja itu tempat gimana ya? Tempat kita bisa saling mengenal satu sama lain. Iya. Kita bisa saling menopang satu sama lain gitu. Iya. Aku ngerasa menopang satu sama lain itu beneran kayak keluarga banget. Karena di saat siapa lagi susah, kita bakal bantuin dia. Di siapa yang lagi sedih, kita juga tetap sedih bersama dengan dia gitu. Jadi aku mau kasih tahu yang buat anak-anak yang lain gitu ya. Mungkin tetap komitmen gitu, datang terus ikut ibadah, datang gereja, terus komitmen juga dalam misalkan gereja kita ada acara apapun gitu, kita tetap komitmen untuk ikut beserta dalam acara itu, karena di saat kita ikut, aku ngerasa di saat kita ikut itu kita hubungan kita akan semakin erat dan semakin dekat gitu. Jadi menurut aku sih itu sih pesan aku buat anak-anak yang lain gitu ya. Aku ingat banget waktu dulu yang pas kamu tadi barusan bilang dukungan ya Toto ya. Aku ingat banget apa yang membuat aku ingat banget sama Toto. Padahal sebenarnya kita mungkin kenalan juga gak pernah ya Toto ya. Cuma pas di Taiwan aku gak tahu pas papa kamu atau mama kamu. Pas lagi sakit. Waktu itu papa aku sih. Papa ya? Ya pas SMA. Iya seharusnya papa ya. Aku ingat banget saat itu aku baru-baru datang dan seluruh orang di persekutuan doa ajak ayo sama-sama kita berdoa buat papanya Toto gitu. Jadi akhirnya gara-gara itu jadi inget sama Toto, padahal aku waktu itu baru datang gitu. Jadi kayak aku berasa bukan hanya sebuah dukungan yang peduli, care dan lain-lain, tapi ada sebuah dukungan doa yang itu dukungan doa juga sangat membantu untuk kita semua gitu. Aku percaya gitu di saat kita lagi susah, di saat teman kita lagi susah, pasti kita juga akan mensupport dia di dalam doa kita gitu. Amin. Gitu, ya. Terakhir toh, tadi sebenarnya kenapa tema kita My Church is My Home? Karena sebenarnya di bulan ini adalah bulan anniversary gereja kita. Boleh gak kasih sedikit mungkin wish atau pesan atau sesuatu yang Toto rindukan untuk gereja kita sendiri? Oke, menurut aku yang pertama seperti visi gereja kita tahun ini gitu, pemulihan. Tahun pemulihan. Tahun pemulihan. Dan aku pengen gitu untuk semua jemaat, untuk semua gereja, untuk gereja kita juga bakal mengalami pemulihan di tahun ini gitu. Yes. Dan ini kalau yang ini buat anak-anak gitu, buat anak-anak muda, ingat. Buat anak-anak muda. Ya, ingat visi Exodus kita gitu, bahwa 100 jiwa. Dan
aku pengen dukung support buat anak-anak semua gitu. Ayo sama-sama kita bangkit untuk mengejar hadiratnya Tuhan gitu. Amin. Iya, kayak gitu. Dan yang ketiga buat Koar dan Cian gitu yang menjadi sebagai gembala kita. Dan semoga Tuhan bisa berikan berkat yang melimpah gitu. Amin. Dan bisa ada, Tuhan juga memberikan hikmat untuk bisa membawa gereja kita bisa semakin lebih baik lagi gitu. Amin. Thank you Toto buat ini sharingnya. Seperti hari ini gitu, tema kita My Church is My Home. Mungkin setiap dari kita punya persepsi yang berbeda tentang gereja. Cuman hari ini yang pengen kita tekankan adalah tidak ada gereja yang sempurna. Gereja mungkin berisi dengan orang-orang kadang-kadang ada slack, mungkin ada perbedaan pendapat. Tapi percayalah, gereja ini, komunitas ini adalah komunitas yang rindu untuk terus mendukung setiap dari kita. Untuk terus mengalami transformasi, untuk terus mengalami perubahan. Dan untuk terus mengalami sesuatu hubungan penerobosan di dalam Tuhan. Seorang Toto dari yang minder, dari yang gak percaya diri. Sampai akhirnya proses 10 tahun bisa menjadi seseorang yang jujur aku pun kagum dengan seorang Toto yang sekarang sangat bertanggung jawab, on time. Suatu karakter-karakter yang aku berasa, wow kadang merasa jarang dimiliki oleh anak-anak muda. Oleh karena itu aku percaya gereja adalah, sekali lagi kalau mungkin ada 3 poin ya yang Toto sampaikan. Gereja adalah tempat pertumbuhan rohani. Gereja adalah tempat di mana kita bisa mengasah skill kita. Dan yang terpenting adalah gereja adalah rumah kita, keluarga kita. Oleh karena itu terakhir, yuk mari sama-sama kita tutup dalam doa sesi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di sharing kami hari ini Tuhan. My church is my home. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah keluargaku. Oleh karena Tuhan aku berdoa hari ini Tuhan, kalau tahun ini adalah tahun pemulihan untuk gereja kami. Aku berdoa Engkau juga memulihkan setiap hubungan untuk setiap anggota tubuh Kristus. Engkau yang memulihkan setiap hubungan Tuhan. Hubungan antara koko, cici, gembala, domba Tuhan. Anakmu percaya Tuhan. Sungguh Tuhan kami tahu kami gak sempurna Tuhan. Kami mempunyai perbedaan, kami punya persamaan. Tetapi kami tahu Tuhan satu yang kami rindukan yaitu mencari kehendak-Mu. Satu yang kami rindukan untuk semakin mendekat kepada Engkau dan mengalami transformasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang menyaksikan YouTube kami hari ini. Sungguh mereka bisa merasakan kehangatan gereja. Mereka bisa merasakan bahwa kami, gereja kami adalah keluarga untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.